Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Malam ini saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk mengantar kita sebelum beristirahat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, sebentar sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati kami masing-masing Tuhan, berikan kami Roh Kudus sehingga kami dapat memahami isi renungan dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun nats renungan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 25 sampai 33. Saya mengambil tema pada malam ini sebagai kuatkan hatimu. Mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama membaca nats firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ayat di atas merupakan kata kunci dalam renungan kali ini. Perikop kita hari ini merupakan pesan perpisahan, yaitu nasihat dan peneguhan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Tuhan Yesus merasakan bahwa iman murid-muridnya masih lemah untuk menghadapi peristiwa besar yang akan terjadi di depan, yaitu proses penyaliban tersebut. Saat saya membaca dan merenungkan perikop ini, saya teringat sewaktu anak saya Beatrix saat masih kecil sedang bermain di wahana permainan anak-anak. Nah, di situ ada suatu jembatan gantung kecil. Nah, saat dia sedang melewati jembatan gantung kecil yang bergoyang bila dilewati, anak saya kelihatan cemas dan khawatir saat akan melewati jembatan tersebut. Namun saya menguatkan anak saya dan berkata, "Ayo Beatrix, kamu pasti bisa melewatinya. Papa tunggu di ujung." Dan kemudian anak saya walaupun masih sedikit agak takut, tapi akhirnya dia pelan-pelan berjalan dan akhirnya bisa melewati jembatan tersebut. Nah, begitu juga saya rasakan dalam kehidupan kita. Kita masing-masing pasti punya berbagai hal yang mungkin sedang membuat risau saat ini. Bisa jadi pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Kita merasa seolah-olah kita tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghadapinya, tidak mempunyai harapan. Hidup rasanya menghimpit dari berbagai arah. Terkhusus masa-masa sekarang ini, di mana pandemi membatasi ruang gerak kita. Bapak Ibu yang terkasih,
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita umatnya tidak akan menghadapi kesulitan hidup. Yang dijanjikan adalah damai sejahtera. Saat Tuhan mengizinkan kita mengalami tekanan dalam hidup, justru saat itulah kita akan mengalami damai sejahtera bila kita berserah penuh kepada Yesus. Tuhan Yesus telah mengalahkan segala jenis masalah melalui karya penebusannya di kayu salib. Dosa, kutuk, maut, sakit penyakit, perbudakan, dan lain sebagainya telah dikalahkannya. Saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dari kehidupan kita, maka kita akan dilahirkan menjadi pemenang karena Tuhan telah terlebih dahulu mengalahkan dunia ini. Maka oleh sebab itu, kita harus senantiasa menyerukan kemenangan itu setiap hari dimanapun kita berada. Serukan kemenangan itu melalui pujian kepada Tuhan. Sudahkah hari-hari Bapak Ibu dipenuhi dengan pujian-pujian kepada Tuhan, atau hanya diisi dengan keluh kesah dan kemurungan setiap saat? Sudah bukan saatnya bagi kita semua untuk meratap dan mengasihani diri sendiri. Ayolah, kita ini para pemenang kehidupan kok. Mari kita belajar dari pemazmur yang senantiasa memuji-muji Tuhan di setiap waktu, pagi, siang, dan malam hari. Pemazmur berkata, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Tertulis di Mazmur 113 ayat 2-3. Mulai sekarang, pujilah Tuhan dalam setiap kesempatan. Saat berangkat ke kantor, saat membuka toko, saat pulang kerja, bernyanyilah dan pujilah Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, bukan? Iblis sangat tidak tahan mendengar puji-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang percaya. Sudah saatnya kita melangkah dan bertindak dengan iman, mengalami firman, dan mengimani janji Tuhan. Bila iblis menggoncang iman kita dengan masalah dan tekanan hidup, jangan menyerah dan melarikan diri. Kuatkan hatimu, serukan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus setiap saat. Niscaya iblis berteguk lutut tak berdaya. Kiranya kita semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Demikianlah renungan dari Nats kali ini. Mari kita jemaat Roh Kudus untuk melengkapi pengertian kita akan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penguatan iman yang kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami Roh Kudus masing-masing Tuhan untuk menguatkan hati kami agar kami dapat mengalami kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami tetap semangat dalam menghadapi masalah-masalah yang kami alami saat ini Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan agar kami besok pagi hari bangun dengan semangat dalam menempuh hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.